Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pengawas Bina lulus 3, Ibu Dina Martina, SPD, SDMM, dan kepada Bapak Ibu Guru SDN Lewi Nanggung yang saya banggakan. Baik Bapak Ibu, ini adalah program kita yang sudah kita laksanakan di bulan Juli. Kita membuat visi misi. Kita akan buka satu persatu elemennya. Kenapa visi misinya itu dari mana? Latar belakangnya dari mana? Kita akan buka sekarang ya. Presentasi visi misi sekolah SD Negeri Lewi Nanggung. Ini ada Ibu Pengawas Bina kita, Ibu Dina Martina, SPD MM. Kemudian ini ada saya. Maksud dan tujuan dari presentasi visi misi SD Lewi Nanggung ini adalah dalam rangka observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan, oleh pengawas sebagai wakil dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Dan yang kedua, sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas yang ada di rapor pendidikan. Itu disitu kan ada prioritas utama, ada prioritas yang direkomendasikan. Kita bukannya yang direkomendasikan ya. Satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kalau kemarin visi misinya kita bagaimana cara membuatnya. Tapi untuk sekarang bagaimana visi misi ini bisa berdampak terhadap warga sekolah dan lingkungan sekolah kita di sini ya. Untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu, latar belakang kita membuat visi misi ketika di bulan Juli itu adalah kita membuka secara bersama-sama rapor pendidikan SDN Lewi Nanggung bulan Maret ya, waktu bulan Maret tahun 2024. Ini yang terbaru, rapor kita. Rapor SDN Lewi Nanggung. Ini berdasarkan rekomendasi prioritas PBD, perencanaan berbasis data. Jadi dibuka aja rapor pendidikannya kan, kita bersama-sama waktu itu. Adalah urutan indikator yang perlu dibenahi atau ditangani berdasarkan hasil capaian bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan memanfaatkan platform rapor pendidikan dijadikan sebagai rujukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Bapak Ibu, sebetulnya rekomendasinya itu ada 12. Tapi berdasarkan urutan yang paling minimum ini kita akan buka 2 saja. Karena yang lainnya nilainya hijau ya, hijau dan baik. Nah, ini kategorinya sedang. Untuk kemampuan numerasi ini kategorinya sedang. Jadi semuanya ada 12. Ada iklim sekolah, ada keamanan sekolah, ada toleransi. Nah, itu ya. Kemudian ada literasi. Nah, ini kita akan buka untuk kemampuan numerasi dan kemampuan karakter. Ini adalah urutan yang paling bawah. Kita buka yang numerasi. Ini di rapor pendidikan kita hanya punya skor 51,72%. Kita buka yang inspirasi benahinya. Apa yang harus kita benahi supaya numerasi ini nilainya meningkat? Yang tadinya warnanya kuning bisa menjadi hijau muda. Bagus-bagus kalau hijaunya jadi hijau tua nilainya. Yang 87, 86 ya. Kalau untuk karakter ini udah baik, tapi minimum gitu, minimumnya. Dari 12 itu saya ambil yang 2 minimum ini. Apa inspirasi kegiatan benahinya? Yang pertama, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain geometri. Jadi Bapak Ibu, kita itu apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah kita mempelajari, membuka, memahami dan merefleksikannya dengan membuka PNM.
di numerasi ya. Di rapor pendidikan ada numerasi, kita buka di sini. Jadi ibu-ibu silahkan dan bapak, kemudian kita mempelajarinya di PMN, buka PMN-nya. Bagaimana cara mengajar anak numerasi pada domain geometri. Misalnya nih, barang-barang atau benda yang ada di ruangan ini yang geometri kelas 1 ya. Kalau saya memperhatikan yang kelas 1, ketika saya masuk ke kelas 1, ini tolong diklasifikasikan mana yang segitiga, mana yang lingkaran, itu udah geometri. Ya. Kalau untuk yang kelas 6 misalnya, kalau ini biji-bijian, kalau dimasukkan ke yang bagian 4, ke persegi 4, bentuknya seperti apa, ke yang segitiga bentuknya seperti apa, nah itu juga. Apa yang harus dibenahinya inspirasinya? Yang kedua, Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan visi misi sekolah. Jadi sekarang Bapak Ibu membuat 2 kalimat atau 3 kalimat, jangan 1 kalimat, untuk membuat visi misi yang berkaitan dengan numerasi berdasarkan refleksi dari pembelajaran Bapak dan Ibu di kelas ya. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita ini punya kualitas. Kualitasnya ditingkatkan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu pelajari PMN-nya, laksanakan di kelas. Untuk apa? Untuk pelayanan pendidikan yang berkualitas. Kita layani anak didik kita. Bagaimana kepala sekolahnya, kepala satuan pendidikan yang mendorong perbaikan visi misi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran numerasi peserta didik dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Sekarang baru gurunya. Nanti setelah gurunya kita akan rapat awal tahun ajaran, ya, rapat awal tahun ajaran, dan kita akan sosialisasikan apa visi misi kita. Kita sama-sama bikin visi misinya ya. Kemudian untuk karakter, ini minimum yang kedua yang harus kita benahi adalah karakter. Karakternya yang mana? Bukan tidak sholat, insya Allah. Kalau untuk karakter keagamaan kita nilainya 85,6%. Udah baik sekali ya. Udah hijau melontok. Hijaunya udah nggak muda lagi, udah tua nih. Nah, apa inspirasi yang harus dibenahi ketika karakter bernalar kritis? Jadi anak-anak tuh nggak aktif bu, nggak ada yang nanya kalau gurunya setelah itu ya. Anak-anak kan begini, diinstruksikan dengan gagasan. Setelah itu kemudian dia menganalisa. Setelah menganalisa kemudian dipikirkan. Setelah dipikirkan baru membuat suatu tindakan. Kalau misalnya nih anak-anak yang punya bernalar kritis, apapun yang dia tidak ketahui pasti dia nanya lagi. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas anak? Bagaimana caranya kita mendorong anak supaya dia aktif di pembelajaran? Ya, sehingga kalau sudah aktif, kreatif, kemudian dia laksanakan, dia refleksikan dengan tindakan. Setelah itu dia akan apa selanjutnya? Merefleksikannya dan mengembangkan ide-idenya sehingga berdampak terhadap warga sekolah. Bapak dan Ibu, kemarin Bapak dan Ibu profil pelajar Pancasilanya nyari biji-bijian kan? Kelas 1 nyari biji apa, kelas 2 nyari biji. Nah, biji-bijian yang Bapak Ibu tanam dengan anak-anak waktu itu sudah kita panen. Oyong, emes, gede-gede kan? Udah kita sayur juga. Pepaya yang di belakang udah kita belah-belah ya. Siapa tahu nanti kita punya pohon durian di sini. Kangkung juga. Kita udah panen kangkung ya. Tuh, kalau itu nangka juga kita udah panen. Iya. Ya, tadi tomat ya. Tomat sama cengkeh ya yang di sana. Itu juga profil pelajar Pancasila berdasarkan nalar kritis anak direfleksikan. Kemudian ide gagasannya itu dikembangkan. Setelah dikembangkan berdampak terhadap warga sekolah. Nah, gitu. Apa
visi misi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran yang mendukung penguatan karakter. Nah, karakternya yang bernalar kritis yang tadi. Karakter peserta didik dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Kita bersama-sama bahu-membahu bagaimana anak itu supaya menjadi aktif dan kreatif. Baik di kelas ketika dia mempunyai ide atau gagasan, dia bisa langsung memberikan, mengkomunikasikan dengan bapak dan ibu gurunya. Kemudian direfleksikan, dipikirkan, setelah dipikirkan berdampak terhadap lingkungannya dan warga sekolah. Nah, sekarang kita akan membuat visi seperti apa supaya anak itu numerasinya bernalar kritis. Ada instruksi dari gurunya, kemudian ada gagasan. Setelah gagasan oleh anak kemudian direfleksikan, setelah direfleksikan kemudian ditindakan, setelah ditinggalkan baru berdampak. Tuh dari tadi ngomongnya ya beberapa kali. Nah, visi merupakan harapan dan cita-cita bersama seluruh warga sekolah atau gambaran umum masa depan yang ingin diwujudkan. Tadi kita akan mewujudkan anak yang bernumerasi, bernalar kritis, gitu ya. Kemudian dibikinlah kalimat misinya. Misi merupakan rancangan tindakan, langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi, supaya anaknya aktif, anaknya berpikir, berwawasan luas, berdampak. Nah, visinya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, visinya seperti apa, langkah-langkahnya mau bagaimana. Nah, ya, gitu. Ini ada pertanyaan teman.